kedua matanya. Memejamkan kedua matanya, jangan sampai jenazah itu melotot. Bagaimana caranya? Dikasih koin uang 100-an itu, ya, ditaruh di matanya, ya kan, biar, atau sesuatu yang berat, uang misalkan, ya kan, biar terpejamkan matanya, ya. Karena memang disebutkan dalam hadis, innar ruha idza qubida tabi'ahu basar. Kalau sesungguhnya ruh itu apabila dicabut, yaitu oleh malakul maut, oleh malaikat yang mencabut nyawa itu, tabi'ul basar, akan diikuti oleh pandangan mata, kadang-kadang ke atas, nah, sehingga melotot. Nah, biar tidak semacam itu, dipejamkan. Caranya dengan tadi itu dikasih misalkan uang koin 100-an itu Pak, ya, taruh di matanya, ya, di kelopak matanya, sehingga dia terpejamkan. Kemudian tidak kalah pentingnya juga, ya, untuk menutup ininya, mulutnya, ya, kadang-kadang agak yang mengangah gitu, maka ditutup. Bagaimana caranya? Yaitu diikat dengan kain misalkan, ya, diikat kepalanya sehingga tertutup dagunya, sehingga mulutnya tidak kondisi terbuka, ya, diikat, ya, boleh dengan kain atau yang semisalnya, ya. Kemudian yang kedua yaitu menutup seluruh badannya, menutup seluruh badannya, ya. Yang ketiga yaitu segera untuk mengurusi jenazah tersebut, ya, dan mengeluarkan dari rumahnya. Setelah nanti dijelaskan nanti, yaitu setelah dimandikan, dikafani, kemudian disolati, kemudian segera untuk dikebumikan, ya. Jadi segera untuk diurus, jangan ditunda-tunda. Kecuali memang kondisi darurat, menunggu keluarganya misalkan dari jauh, misalkan, ya, maka hal itu adalah kondisi yang tertentu, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu menyegerakan apabila dia punya utang piutang dengan sesamanya, ya kan, maka segera untuk diselesaikan dari harta si mayit tersebut, dibayarkan dulu hutang-hutangnya, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sebutkan, ya, hal-hal yang wajib bagi keluarga si mayit itu, ya. Apabila sudah sampai kepada dia tentang kematian keluarganya, yang pertama yaitu as-sabru war ridha bil qada atau bil qadar, yaitu sabar dan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Harus bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya si fulan sudah meninggal, maka kewajiban seorang yang mendapatkan kabar dari kalangan kerabatnya harus sabar dan ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua yaitu termasuk kewajiban bagi keluarga dan orang yang mendengarkannya tentang kematian seseorang, yaitu al-istirja. Apa itu istirja? Yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Mengucapkan inna lillah, sungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hal-hal yang diharamkan bagi keluarga mayit, orang yang mendapatkan musibah itu, yang pertama yaitu meratap, ya, meratap, nangis yang keterlaluan, lebay nangisnya, ini enggak boleh, seakan-akan dia tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua dan yang ketiga yaitu memukul pipi, plok 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 plok. Ini seakan-akan dia
Apa itu? Ya tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga menyobek sakunya, ya. Menyobek sakunya. Hal ini adalah juga tidak diperbolehkan. Artinya diharamkan hal semacam itu, ya. Termasuk hal-hal semacam itu adalah termasuk apa? Termasuk yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "Laisa minna man latamal hududa." Tidak termasuk dari golongan kami yang menempeleng pipi, ya. Wa syaqqal juyuba, dan merobek saku, ya. Wa da'a bid'awal jahiliyah. Ya, memanggil dengan panggilan jahiliyah. Jadi dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk golongan kami orang yang menempeleng atau menyobek sakunya tatkala mendapatkan suatu musibah. Haram hukumnya, ya. Yang keempat, ya, yaitu mencukur rambut, ya, menggundul rambutnya, ya. Baik. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kewajiban, ya, bagi kita apabila kita mendengarkan atau sebagai sahibul musibah misalkan, ya, kerabat kita misalkan, ya, meninggal, kewajibannya apa? Empat hal. Apa itu? Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Yang kedua yaitu mengkafaninya. Yang ketiga menyolatinya, dan yang keempat memakamkannya atau mengantarkan ke kuburan, memakamkan si jenazah tersebut. Empat hal ini adalah merupakan fardu kifayah. Artinya apa fardu kifayah itu? Artinya seseorang itu diwajibkan, suatu kaum diwajibkan untuk melaksanakan dari empat tersebut. Kalau tidak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Tapi kalau ada seorang, ya, dua orang atau tiga orang yang melaksanakan hal itu, maka gugur kewajiban. Tidak berdosa semuanya. Yang penting harus ada yang melaksanakan hal itu, ya. Apabila dia mengetahuinya dan mampu untuk melaksanakannya, ya. Kalau tidak, maka berdosa semuanya. Ini disebut dengan fardu kifayah. Yang pertama yaitu memandikan, ya. Sebentar lagi kita akan praktekkan, tapi teorinya dulu, ya. Memandikan. Hal ini adalah wajib, fardu kifayah. Hal itu adalah diambil dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis beliau mengatakan, ya, tatkala ada orang yang yakni melakukan ibadah umrah atau haji, ya, orang itu diinjak sama ontanya sehingga mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iksiluhu bima'il wasidrin." Mandikan si jenazah tersebut dengan air dan sidr. Sidr itu apa? Bunga bidara atau daun bidara. Banyak Ustaz ya di sini daun bidara, ya. Insyaallah, ya. Mandikan dia dengan menggunakan air dan daun bidara. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau meninggal putrinya bernama Zainab, Nabi SAW mengatakan, "Igsilnaha thalathan aw sab'an aw khamsan aw sab'an." Igsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an. Mandikan dia, yaitu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Ummu Atiyah radhiyallahu anha sebagai orang perempuan yang mengurusi, ya, jenazah. Jadi ini ibu-ibu harus ada, di kelompok ibu-ibu ini harus ada seperti Ummu Atiyah yang mengurusi jenazah bagian perempuan. Nah, ini Rasulullah SAW mengatakan kepada Ummu Atiyah, "Igsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an." Mandikan dia, ya,
yaitu putrinya Rasulullah SAW, Zainab binti Rasulullah SAW, sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali. Caranya bagaimana? Nanti insya Allah kita praktekkan. Ya, jadi bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali. Kalau membutuhkan lebih daripada itu disesuaikan. Kalau dibutuhkan bisa, karena memang ada riwayat au aktsar min dzalika, atau lebih daripada itu. Hadis ini adalah hadis sahihun rawahu Bukhari wa Muslimun. Nah, sekarang kita menginjak kepada cara memandikan. Ya, cara memandikan. An Ummu Atiyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahunna fi ghusl ibnatihi. Bahwasanya dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada perempuan-perempuan itu, tatkala perempuan itu kaum Hawa memandikan putrinya bernama Zainab, ibda'na bimayaminihinna wa mawadi'il wudu'i minha. Mulailah dengan bagian sebelah kanan dan wudu. Ya. Jadi wudu dulu, ya. Atau istinja dulu, membersihkan istinja, kemudian wudu, kemudian memulailah mandinya dengan sebelah kanan dulu. Bagian kanan dulu dicuci, dibasuh, ya, dari atas sampai ke bawah. Kemudian bagian kiri dari atas sampai ke bawah. Ya, dimulai dari sebelah kanan. Boleh 3 kali, kalau masih kurang boleh 5 kali. Kurang juga, kurang bersih masihan, bisa 7 kali. Ya, insyaallah 7 kali bersih ya, insyaallah ya. Ya. Atau 3 kali insyaallah sudah bersih. Ya, 3 kali sudah bersih. Tapi kalau masih membutuhkan, boleh 5 kali. Ya. Jadi bilangan ganjil 3, 5 atau 7. Kurang daripada 7, boleh. Karena memang riwayat sahihah semacam itu, au aktsar min dzalika, atau lebih daripada 7 kali. Ya. Namun itu dikembalikan kepada orang yang mengurusi jenazah itu apabila hal itu dibutuhkan. Ya. Tapi kalau sekiranya 3 kali cukup, sudah cukup. Ya, sudah cukup. Baik. Ikhwati azzakumullah, barakallahu fikum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada Ummu Atiyah, ya, igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dzalika in ra'aitunna dzalika. Jadi boleh membasuhnya 3 atau 5 atau lebih daripada itu, 7 atau lebih. Kata-kata aw akthar min dzalika berarti lebih dari 5. Ya, atau riwayat yang berikutnya itu 7. Lebih dari 7 boleh? Boleh, karena au aktsar min dzalika, dan semuanya riwayat sahihah. Semuanya riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. In ra'aitunna dzalik, apabila Anda memandang hal itu dianggap perlu, silahkan lebih daripada 7. Tapi insyaallah 3 itu sudah bersih. Ya. 5 Ustaz butuh, silahkan. Ya kan? Insyaallah itu sudah lebih dari cukup. Kalau sekiranya dibutuhkan, boleh sampai 7. Ya. Lebih dari 7, boleh. Ya, karena memang riwayatnya semacam itu. Au aktsar min dzalika in ra'aitunna dzalika. Apabila hal itu dianggap perlu. Tapi sekiranya 3 sudah cukup, sudah bersih Bapak Ibu, ya sudah cukup. Ya, 3 kali sudah cukup, bersih, sudah. Itu adalah cukup. Wa ja'alna fil akhir kafuran aw syai'an min kafurin, dan jadikan di bagian terakhir itu yaitu dicampur dengan kapur barus, air dengan kapur barus, atau sedikit dari kapur barus. Kapur barusnya digerus. Ya, kapur barusnya digerus. Ya. Ini hal-hal yang harus disiapkan. Untuk malam ini mungkin maaf ya kan, karena memang mendesak ya. Jadi kurang ya, ini maksudnya mendadak juga ya kan, jadi mungkin masih belum siap ya kan, tapi tak mengapa, tapi ini hal-hal yang perlu memang disiapkan ya. Nanti akan disebutkan hal-hal yang diperlukan juga. Baik. Fa idza faragtunna fa'adinnani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian sudah selesai wahai kaum Hawa, Ummu Atiyah dan
orang-orang yang lain yang membasuhi atau yang memandikan putri Rasulullah SAW, maka berikan tahu pada aku, ya kan? Falamma faragna adannahu fa'alqa ilaina haqwahu. Ya. Tatkala kami sudah selesai memandikan, kata Ummu Atiyah, kami memberikan tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sarungnya, haqwahu yaitu sarungnya, izar. Ya. Nah, izar ini, ya, izar atau sarung itu, ya, disebutkan di sini faqala ashirnaha iyyahu. Sarung ini, ya, ditaruh, ya, misalkan di jenazahnya, ya, dari apa itu sarung langsung disuruh menutupi badannya Zainab Rasulullah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu baru kafan. Jadi langsung dari kulitnya langsung ditutupi dengan apa? Sarung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diingat. Dan ini perbuatan semacam ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus apa? Khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yakni tabarruk dengan bajunya Rasulullah sallallahu, sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini apa? Khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku untuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jenazah tersebut, ya, langsung dikafani. Ini khusus untuk Zainab, dikasihkan oleh Rasulullah SAW kain dari Rasulullah SAW, sarungnya Rasulullah SAW. Ashirnaha iyahu. Berikanlah sarung ini untuk menutupi jasadnya, langsung dari jasadnya langsung sarungnya Rasulullah SAW baru dikafani 3 kali atau 5 kali. Kalau 3 kali itu biasanya laki, kalau 5 itu biasanya 5 itu adalah untuk kaum hawa, kaum perempuan. Baik. Kemudian di sini disebutkan wa anha qalat, dari Ummu Atiyah juga, fadafarna sya'raha thalatha athlatin qarnaiha wa nasiyatiha. Haditsun sahihun diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kami menguncit Zainab binti Rasulullah SAW 3 kuncitan. 2 dipakai seperti apa itu? 2 kuncit sebelah kanan dan sebelah kiri, ya kan? Yang belakang, yang ketiga itu apa? Ubun-ubun. Dan 3-tiganya ditaruh di belakang. Ini untuk khusus perempuan, Bapak Ibu-ibu, ya. Ya. Dikuncir 3. Ya, 3 kunciran, ya. 1 sebelah kiri, sebelah kanan, yang satunya sebelah kiri, yang ketiga yaitu ubun-ubunnya, ya. 1. Jadi 3 semuanya ditaruh di belakang. Di belakang. Apabila perempuan tersebut berambut panjang. Kalau ya pendek ya enggak bisa, ya wes. Ya. Yang tidak perlu, ya. Baik. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang lainnya, wa anha qalat fadafarna sya'raha 3 qurunin fa alqainaha khalfaha. Kami menguncit Zainab itu dengan 3 kunciran atau 3 kuncitan. Bisa ada yang mengatakan kuncit, ada yang mengatakan kuncir, ya kan? Kuncir, 3 kuncir. Sebelah kanan, sebelah kiri, dan ubun-ubun. Semuanya ditaruh belakang. Kata beliau, fa alqainaha khalfaha. Semuanya kami taruh di belakang, bagian belakang. Ya. Jazakumullah, barakallahu fikum. Siapa yang mengurusi yang mandi itu? Siapa yang memandikan? Ya. Singkatnya, perempuan yang mengurusi perempuan. Tidak boleh laki. Tidak boleh mutin. Maaf. Perempuan yang mengurusi perempuan. Laki-laki yang mengurusi laki-laki. Ya. Kecuali orang-orang yang dikecualikan. Misalkan suami memandikan istrinya atau sebaliknya, istrinya memandikan suaminya, itu boleh. Itu yang dikecualikan. Selain itu tidak boleh. Harus yang mengurusi perempuan, harus perempuan. Maka di sini ibu-ibu kami harapkan harus ada tim. Ya, malam ini harus dipikirkan di timnya. Ya, untuk perempuan. Laki-laki juga yang mengurusi, tidak boleh yang lainnya, kecuali yang dikecualikan tadi itu. Suami memandikan
Istri atau istri memandikan suami itu diperbolehkan. Itu yang dikecualikan. Baik, ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Untuk kafan sekarang, ya, kafan. Setelah kafan ini langsung kita praktek, ya. Untuk kafan itu memang Nabi SAW memerintahkan di kafan si jenazah itu, ya. Aghsiluhu bimain wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbaini. Ya, mandikan si mayit itu dengan air dan sidr, dengan daun bidara, dan kafanilah jenazah itu. Kafanilah, kafinuhu berarti perintah dari Nabi SAW untuk mengkafani. Hukumnya wajib fardu kifayah. Sebagaimana juga memandikan fardu kifayah, mengkafani juga fardu kifayah. Harus ada yang menangani hal tersebut. Hal-hal yang dianjurkan ketika mengkafani itu, pertama, yaitu kafannya berwarna putih, ya. Kafannya berwarna putih. Dikali Nabi sallallahu alaihi wasallam, albisu min thiyabikum albayadha fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Ya. Kenakanlah baju kalian itu yang berwarna putih. Artinya Rasulullah SAW menganjurkan pakaian itu berwarna putih. Ya. Fa inna khairu thiyabikum, karena warna putih itu adalah sebaik-baik, ya, baju yang berwarna putih. Warna putih adalah yang dicintai sama Rasulullah SAW. Fa innaha khairu thiyabikum, sungguhnya warna putih itu adalah sebagus-bagus pakaian Anda, menunjukkan kebersihan, ya kan? Putih, bersih, ya kan? Suci. Ya. Bendera kita kan juga merah putih. Putih artinya suci, merah artinya berani. Baik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan menggunakan warna putih itu mayit kalian. Ini Nabi SAW memerintahkan, ya, dengan warna putih. Anjuran ini hukumnya, ya, ini dianjurkan. Seandainya tidak ada warna putih, ya Ustaz, boleh warna yang lainnya. Tapi yang dianjurkan, ya, yaitu berwarna putih. Kemudian yang kedua, kaunuhu thalathata athwabin, ya, yaitu 3 lipatan, 3 helai kain, ya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin yamaniyatin bidin sahuliyatin. Dasarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak pernah kawin dengan seorang gadis kecuali dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 pakaian, 3 helai kain, ya, yamaniyatin bidin, yang berwarna putih dari Yaman, sahuliyatin, yaitu yang ditenun dari katun, ya, dari katun, ya. Yang berikutnya, itu diantaranya, ya. Baik. Ini saya pikir cukup untuk materi. Cukup, ya. Baik. Ini diantara, ya, berkenaan dengan tata cara memandikan dan mengkafani. Sekarang kita lanjut dengan prakteknya, ya. Hal-hal yang dibutuhkan ketika memandikan jenazah, ya, yaitu sarung tangan yang terbuat dari apa itu? Nah, ini Ustaz yang dibawa, jazakumullah khairan. Syukran. Baik. Nah, ini digunakan sarung tangan semacam ini. Ya, biasanya terbuat dari 5 plastik atau karet, ya kan? Karet, bisa dari karet atau boleh semacam ini. Yang penting apa sih fungsinya? Ya, biar tidak kotor, tidak najis. Ya, tidak kotor, tidak najis.
Kalau toh si jenazah tersebut ada penyakit, tidak sampai nular, itu penting. Ya, apalagi zaman sekarang ini macam-macam orang sakitnya yang menakutkan. Ya, jadi ini diantaranya juga yaitu kapur barus. Oh ya. Oke. Nah, baik. Di antaranya juga kapur barus, ya, kapur barus, kemudian daun bidara. Insya Allah di sini kan banyak Pak ya daun bidara. Ada ya daun bidara, digerus, kapur barus juga digerus. Kemudian ember. Ya, kalau bisa airnya itu mengalir itu lebih baik. Air mengalir, air harus banyak itu mengalir, terutama nanti ketika apa itu istinja, ya, istinja, kemudian gunting, ya, gunting, mungkin kumisnya panjang di apa itu dirapikan kumisnya, bukan jenggot ya, kalau jenggot tidak boleh, kumis ya dibersihkan, misalkan mungkin panjang kumisnya, atau mungkin kukunya panjang, di apa itu diketok kukunya, ya, diketok kukunya. Baik, cukup ya. Dan kita mungkin sekarang kita praktekkan. Siapa yang mau? Oh ini. Oh ini, sebentar Pak. Sini. Siapa itu? Mas Sony. Tidak apa-apa Pak ya. Ini. Ya baik. Di sini apa? Di sini. Bisa minta tolong? Mas Sony ya. Selamat. Ini pemberani di Mas Sony. Minta tolong. Kadang-kadang orang kan takut, saya namanya kematian takut. Tapi kematian adalah pasti, ya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ya. Dimanapun Anda berada, kematian itu pasti akan menjemputmu. Walaupun ya, Mas. Walaupun Anda berada di tidur. Nah, kepalanya sini. Ya. Hah? Enggak, ini. Kenapa? Ini. Oh, benar. Gak apa-apa ibu, gak apa-apa. Ibu ini orang tua dulu. Ibunya ada apa-apa Bu ya? Bapak. Oh, enggak. Insyaallah. Ini bukan ini sebagai peragaan saja. Ya. Ya. Ya, pertama-tama ya, sudah tadi disebutkan dipejamkan matanya, kalau mengangap ini dia apa itu diikat. Ya, diikat ya. Maaf ya Mas Sony ya. Ya. Diikat biar diikat ya sama kain atau yang semisalnya. Setelah selesai ini mungkin perlu engsel ini apa itu digerak-gerakkan gitu. Takutnya kaku sehingga memudahkan ketika memandi tangannya ya kan, engsel-engselnya ini ya. Kakinya juga kaki enggak apa-apa, dilepas. Sakit. Kakinya juga ini maaf ya, diginikan ya. Kakinya oh iya, betul. Enggak sakit. Santai aja. Jadi ini kakinya ditekuk gini ya, ya. Kakinya yang satunya juga ya. Tangannya juga tadi ditekuk biar enak ketika memandikannya, ya. Ketika memandikannya. Sudah? Tidak harus. Enggak gini aja. Nah, ketika apa itu? Ketika memandikan, ya, tidak boleh dibuka blejet kan, nggak boleh. Mudah blejet nggak boleh. Bahasa Surabaya gitu. Tenang Bapak. Duduk aja. Maaf.
Oh ya, sini Bapak, sini duduk situ. Iya. Nah, ini tutup. Ya. Auratnya lelaki antara pusar sampai lutut. Laki pusar sampai lutut. Kalau perempuan mulai dada sampai lutut. Misalkan perempuan misalkan ya, jenazahnya. Nah, ditutup gini. Enggak boleh dibuka gitu, enggak boleh. Ya. Dan harus ditutup di tempat yang tertutup. Tertutup, enggak pakai payung. Enggak pakai payung, ya kan? Di tempat tertutup, pintunya tertutup, jendelanya tertutup, tidak ada yang melihatnya, khusus orang yang mengurusi jenazah itu. Khusus orang yang mengurusi jenazah, ya. Kalau ini jenazah misalkan laki-laki, ya itu tutup begini aja. Pertama kali istinja. Tadi kan sudah pakai ini, ya kan? Tanya, ya. Ya. Nah. Assalamualaikum. Tadi ini kan bukan ini kalau ada orang meninggal, Iya. berarti sudah ditutup pintunya. Iya. Apa waktu yang tutup pintunya waktu mau memandikan atau waktu Ketika memandikan. Ketika memandikan itu dalam kondisi tertutup. Iya. Tidak ada pintu tutup, jendela ditutup, tidak ada yang melihat. Ya kan? Karena auratnya jenazah itu, aurat jenazahnya itu sama dengan auratnya ketika apa? Masih hidup. Oleh karena itu jangan sampai mematahkan anggotanya. Tadi kan di Excel-nya tadi dia tidak patah. Karena mematahkan si jenazah itu sama dengan mematahkan tulang ketika orang itu masih hidup. Ya. Oke, sekarang yang pertama apa? Ya, istinja. Ya. ini posisi sudah mau memandikan, ya? Iya, ini masih memandikan ini. Memandikan. Iya. Ya, memandikan semuanya maaf terbuka ya kan, kecuali apa? Auratnya laki-laki antara pusar sampai lutut. Kalau perempuan mulai dada sampai lutut harus ditutup. Bagaimana cara istinjanya? Ya, dengan ini ya kan dibersihkan. Kalau bisa air mengalir lebih enak dari atas. Mengalir dari atas. Ya, sebelumnya ditekan ini. Maaf Mas ini ya. Ya, tekan ini ya kan. Kemudian bangunkan. Sret. Nah, tekan ini. Ya, biasanya agak gini posisinya. Sehingga apa itu air itu keluarnya itu enak. Ke bawah langsung. Ya. Ditekan gini sambil diginikan. Tidur lagi. Ya kan? Ditekan kanan kiri. Ya. Untuk mengeluarkan yang di dalam ini. Seret. Ya. Tekan lagi, bangun lagi. Seret. Tekan. Keluar. Bisa gini atau boleh gini. Tekan. Tekan. Ya. Sudah 2 kali, tekan lagi kanan kiri. Ya. Sudah bangun lagi, tekan lagi. Keluar. Insya Allah sudah bersih. Ya, dibersihkan ya dengan ini. Dibersihkan. Air terus mengalir. Kalau air mengalir enak, itu lebih mudah bersihnya. Sudah selesai, sekarang tangan. Ya, ini saya lepas ya, panas tangan saya. Ya. Ini jangan sampai tidak, ini penting. Jangan takut dengan ya macam-macam kan, mungkin ada penyakit apa. Kalau bisa juga pakai masker. Dan sudah selesai, tangan tangan dibasuh. Tangan kanan dulu sudah, tangan kiri basuh sudah, ya. Kemudian apa tadi? Wudu. Sudah istinja, baru wudu. Wudu bagaimana? Ya, fagsilu wujuhakum, ya kan? Ya, caranya ambil kapas, ya, misalkan ini kapas, misalkan kapas dibuka, kapas dengan yang agak basah, ya, mulutnya. Ini seperti kumur, nggak boleh, jangan diisi air, nggak boleh, ya. Ini sudah bersihkan mulutnya, kemudian hidungnya dengan kapas yang sudah dibasahi,
ya, diurat itu. Ini namanya apa? Istinsyaq. Ya, istinsyaq. Mungkin ada kotorannya keluar. Sudah selesai, tutup ini. Tutup, diguyur. Diguyur itu membasuh apa itu wajahnya. Kan Allah Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kan gitu dalam surah Al-Maidah. Ya, jadi tatkala membasuh ini wajah ini dibasuh, ya kan, air bisa di air gini diusap. Nah, ini ditutup. Kalau misalnya diguyur air harus ditutup ini mulut dengan hidungnya. Kalau tidak, misalkan diambilkan air kemudian diusap. Diusap boleh. Ya, 3 kali. Sudah selesai, kemudian tangan, bagian tangan. Basuh mulai dari ujung jari ini sampai siku-siku. Sebenarnya wudhu biasa. Ya kan, sampai 3 kali. Sudah selesai, yang sekarang yang kiri. Selalu dimulai dengan kanan, selalu. Wabda'u bima yaminikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang kiri, ya kan? Yang kiri, bagian apa itu, membasuh tangan. Sudah selesai, apa sekarang? Habis tangan, ya, mengusap kepala, mengusap kepala, ya kan? Diusap kepala, kemudian telinga, karena telinga ini bagian dari kepala. Wal udunani minar ra's, udunani minar ra'si. Kedua telinga ini termasuk kepala, jadi harus bersihkan juga, ya. Sudah selesai, kemudian kaki, kemudian kaki, ya, sampai ka'bayn, ya. Ini bersih dari kanan dulu, kemudian kiri. Sudah selesai, sudah. Sekarang habis itu baru diguyur semuanya. Baru diguyur semuanya. Jadi pertamanya apa? Istinja, bersihkan tadi, bersihkan kotorannya, cebok tadi. Kemudian di tangannya dibasuh, kemudian wudhu. Wudhu selalu dimulai dari kanan. Karena Nabi SAW yuhibbut tayammum. Nabi SAW suka memulai dengan yang sebelah kanan. Ya kan? Baik itu dalam berwudhu, menyisir, ya kan, menggunakan terompanya, alat apa itu, sandalnya atau sepatunya dimulai dengan bagian kanan, ya kan? Kemudian setelah itu baru dimandikan, ya kan? Mandikan, diguyur, dimulai dari sebelah kanan boleh dengan air, dengan sabun kalau tidak ada sidr, kalau tidak ada bidara, ya, bidara yang sudah ditumbuk itu, kalau ada insyaallah al-ahsan sesuai dengan hadis bil ma'i was sidr, dengan air dengan sidr. Insyaallah mudah saja hasilnya. Ada, ya kan? Air dengan bidara, ya, dicampur air dengan bidara tadi itu, ya. 1 kali. Mulai dari sebelah kanan. Dari atas, ya kan? Kemudian nanti yang sebelah kiri diginikan dulu, seret, untuk dimiringkan. Miring, Mas. Nah, udah miring ini, sebelah kanan gini. Dibasuh semuanya, sudah beres. Ya kan, baru sebelah kiri, ya kan, sebelah kiri sekarang, set, miring lagi Mas, gini. Nah, kenapa kok diinikan? Iya, biar mudah, gampang miringnya. Hati loh, sampai tipe loh. Udah sebelah kiri sekarang, udah, alas loh, jadi sebelah bahasa. Alas, ya, sebelah kiri sudah. Ini berapa kan? 1 kali, ya kan, udah bersih, ya kan, kurang bersih. Yang kedua kalinya juga sama. Yang pertama, yang kedua sama, yang ketiga, ya kan, bil ma'i wal kafur au syai'an min kafur, bagaimana tadi disebutkan, ya kan, air dicampur dengan kafur barus yang sudah digerus, air dicampur dengan kafur barus yang sudah digerus, ya. Ini terakhir sudah, tahap terakhir, dibersihkan sebagaimana yang pertama dengan yang kedua, tapi dengan air dan kafur barus, ya. Fungsinya apa? Biar keset dan tidak dirambati oleh apa itu serangga dan sebagainya, ya kan, sehingga menjadi keset badan itu. Sudah selesai, ya. 3 kali, kurang ya Ustaz, boleh 5 kali boleh, masih kurang, dianggapnya masih kurang, 7 kali, ya, 7 kali masih kurang,
Yang membasuh, ya kan? Yang membasuh atau yang memandikan itu lebih mengerti. Sekiranya sudah cukup 3 kali sudah cukup, ya kan? 5 kali sudah cukup. Jangan ditambah. Jadi yang mengurusi yang memandi itu sudah bisa sudah bersih, sudah cukup, sudah, ya kan? Insya Allah secara umum ya ini 3 kali sudah bersih. Tapi kalau mungkin masih ada kotoran lagi, masih kan keluar, masih misalkan dibersihkan lagi 1 kali lagi, ya kan? 4 kali, ya kan? Nabi SAW mengatakan au khamsan atau 5 kali. Jadi bilangan boleh 3, boleh 5, boleh 7, ya kan? Ya. Sudah selesai, sudah. Sekarang memandikannya sudah selesai. Sekarang mengkafaninya. Paham Anda di sini, Pak? Pertanyaan dulu Ustaz tentang Oh iya, memandikan. memandikan. Ya, silakan. Semisal memandikannya itu harus posisi tidur seperti itu, atau boleh ada orang misal 3 atau 4 memang sudah sampai. Makanya dipakai ini biar tahu kita tidak pakai di pangku, pakai ini. Kan ada mesti di setiap RT itu mesti ada itu, peranda itu mesti ada untuk apa itu namanya? Ya tempat memandikan si jenazah, ya kan ada semacam itu menggunakan ini, ya kan? Atau yang semisalnya lebih tinggi, ini kan pendek, ya kan? Lebih tinggi biar enak gitu, nggak bungkuk-bungkuk gitu, ya kan? Biasanya mungkin 1 meter 20 cm mungkin begitu saja kurang lebih, ya semacam itu. Tidak. Justru itu menyulitkan kalau memangku. Dan itu membutuhkan berapa orang. Kalau ini cukup 1 kali, 1 orang, 2 orang sudah cukup. Sekiranya 2 orang cukup, tidak perlu sampai 5, tidak perlu. Nanti saya kampung. Ya enggak. 1 kali, 1 orang, 2 orang, sekiranya cukup mengatasi. Yang penting itu orang yang ngerti sunnah. Itu penting, titik penting itu. Ya, silakan Bapak. Tadi dibersihkan. Ya. Iya. Istinja dulu, kemudian wudu. Ya. Kemudian dibersihkan lagi, masih kurang kotorannya, apakah dibersihkan lagi? Nah, makanya tadi itu Pak, harus betul-betul diikat tadi, apa itu, dipenak-penak tadi loh Pak. Itu kanan kiri, ya kan, dipenak-penak, kemudian dibangkitkan lagi tuh. Maaf. Nah, ini dipenak juga, ini ditekan juga, itu sudah keluar sudah. Ya, dan jangan sampai kemasukan air nanti berpengaruh pada hal itu tadi Pak. Makanya ditutupi tadi ketika apa itu membasuh kepalanya tadi itu ketika wudu. Bisa dipaham Bapak ya? Iya. Seandainya masih keluar, ya dibersihkan itu saja sudah. Nah, sudah, jangan memaksakan diri gitu. Ya kan sudah sesuai dengan cara-caranya sementara sudah 3 kali saya keluar misalkan, ya dibersihkan itunya saja, sudah perlu ulangi lagi. Kapan mari nego? Memandikan cukup 1 jam, setengah jam, 1 jam, sudah selesai. Sikat. Iya. Kan kebiasaan ini dipandu di 3 orang, 3 orang. Rata-rata di semua dipandu itu memang boleh apa enggak? Pertanyaan dipandu 3 orang. Iya. Gini Pak ya. Ya ini sekarang kita sudah harus merubah menuju yang baik, ya, menuju yang dan itu mudah, ya kan, kita sudah menyediakan, ya kan, untuk tempat itu, ya kan, ya. Maksud saya memang itu harusnya seperti itu, ada seperti itu, atau ada larangan untuk dipakai? Tidak ada larangan, tapi hal itu yang memberatkan kita, dan itu menyulitkan, ya kan, harus kepres semuanya itu untuk 3-3-nya itu, kan gitu. Kalau itu cuma 1 saja mungkin, 1 saja bisa selesai, ngurusi jenazah atau memandikan jenazah, atau 2 orang sudah selesai. Jadi saran saya, Bapak ya, penanya, saran saya gunakan semacam ini yang lebih tinggi, dan itu bisa dipakai bukan untuk orang satu, ya kan, untuk yang warga yang lain gitu. Nah, itu harus diadakan. Mudah-mudahan masjid insya Allah bisa mengadakan misalnya. Ya, cukup mandi. Ya, Ustaz, fadhil Ustaz. Betul. Nah,
Iya. Nah, tapi di luar Sana enggak telat kali, enggak telat kan? Enggak. Iya. Seakan-akan antum enggak paham dengan ucapan saya tadi. Di tempat yang tertutup, ya kan? Ruangan tertutup misalkan, ya kan? Tutup jendelanya, tutup pintunya, ya kan? Biar tidak ada yang melihat. Seandainya tidak memungkinkan ditutup kerudung itu toh, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya kan? Yang penting yang penanganan ini, ya kan? Dan tidak ada yang tidak dibuka secara begitu. Jadi tidak ada yang tahu kecuali yang mengurusi saja, yang mengurusi jenazah itu saja. Ya tidak harus semacam itu. Cuma kan kalau tertutup kan lebih enak. Ya tidak ada yang bisa melihatnya. Pintu tertutup, jendela juga tertutup. Tidak ada yang bisa melihat kecuali yang mengurusi saja. Ya kan? Karena ini si jenazah ini jadi sama dengan si masih hidup. Hanya saja ini bila kembali pada Allah Subhanahu wa taala, ya kita masih hidup sebagaimana seorang yang hidup tidak mau dilihat auratnya, orang yang mati juga tidak mau dilihat auratnya, gitu Pak. Ya. Jadi harus semaksimal mungkin biar tertutup betul-betul itu. Ya. Demikian Allah a'lam. Fadhil Ustaz. Ini Ustaz, yang kalau meninggal pakai bantal apa kira-kira? Bantal. Tidak ada bantal. Tidak ada bantal. Langsung. Tidak ada bantal langsung. Memang posisinya biasanya agak begitu, agak begini. Dan itu enak sekali. Air itu yang kotor, bagian kotor langsung ada bagian ada selangnya itu, ya, langsung keluar. Ya itu yang baru-baru semacam itu. Enak sekali, ya kan? Apalagi dengan air mengalir sangat enak, cepat bersih. Bisa dipahami. Baik, cukup. Silakan Bapak. ini rumah ada orang meninggal depan itu kalau pakai keluar Sama dengan pertanyaan Bapak itu, sama. tapi yang mengajukan itu ini maka akhirnya belum meninggal itu kan tahu aku memajukan Apa? jadi apa laki-laki itu Kalau laki-laki harus yang ngurusi laki-laki, perempuan juga harus perempuan yang ngurusi, kecuali yang dikecualikan. Si istri memandikan suami atau suami memandikan istri. Itu saja. Selain tidak boleh. Jelas? Ya. kalau Ya. untuk anak Anak. bapak yang meninggal Iya. yang untuk memandikan anak Perempuan. yang bapaknya meninggal yang menjadi anaknya perempuan Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh. yang boleh Yang boleh istrinya. Ya. Yang boleh istrinya. Atau sebaliknya, istrinya meninggal, suaminya yang ikut memandikannya. Ya kan boleh. Ya kan? Nah. Apa hubungannya? Ya, kenapa kok? Tidak ada. Yang penting, ya kan, yang penting laki-laki diurusi laki-laki, perempuan diurusi perempuan. Kecuali yang dikecualikan, siapa yang dikecualikan tadi itu? Suami memandikan istri, istri memandikan suami. Yes. Cukup? Jelas ya? Ibu-ibu, ada pertanyaan? Kalau ibu-ibu ini sama Ustaz. Iya, kalau ibu-ibu ini, maaf, tadi sudah dijelaskan bahwa auratnya perempuan mulai dada sampai lutut, ya kan? Sampai lutut, dada sampai lutut, tidak boleh nampak, ya kan? Demikian, cukup ya. Sekarang kafan, mengkafani. Yang pertama adalah memandikan, yang pertama. Yang kedua adalah mengkafaninya. Kafan yaitu harus panjang seperti, maaf kalau ini sebagai contoh saja ya. Ya, ukurannya terserah. Biasanya 2 meter lah. 2 meter kan jarang kita yang lebih dari 2 meter, ya kan? Saya aja kurang dari 2 meter, jauh dari 2 meter. Ya. 172. Ya. Baik, misalkan ini 2 meter misalkan. Maaf itu, ini. Ini. Tidak apa-apa Mas Sony ya, jangan takut. Jangan takut. Ini apa di sini? Tidak sampai dapat ganjaran gede. Waktu sampai dapat ganjaran gede. Bismillah. Nah, ini misalkan begini ya. Misalkan begini. Ya.
Misalkan, kalau misalkan sudah dalam keadaan gini, ya kan? Bagaimana caranya? Dilempit gini. Gini, Set. Gini, Set. Nah, kelihatan enggak? Yang ini juga dilempit gini. Nah, sudah ditaruh. Ditaruh gini. Sampai miring. Sebentar. Sebentar. Ada obat. Nah, gini ya. Sudah gini. Sudah miring gini. Nah, sekarang ya, kita tarik gini, seret. Ojo wedi ya. Udah gini. Nah. Bonusnya dari Ustaz Mahmudi. Bismillah. Ini begini. Nah, ini begini. Oke, alas. Nah, ini. Nah, ini seandainya sudah sempurna sudah. Ini kan memang lebarnya cuma 1 meter. Biasanya mungkin 2 meter misalkan. Ada yang biasanya 1 meter 60-an. Iya. Atau disambung 2 meter. Ini bisa menutup. Nah ini, nah gini nanti seret, ya kan? Maaf. Ini. Nah. Enggak. Don't worry. Nah, ini ditutup, ya kan? Ya, diikat sininya diikat, yang kedua diikat di sini tengah, bagian tengah, yang ketiga diikat bagian bawah, diikat. Ya, caranya bagaimana? Ya kan? Ini 1 kali, ya kan? Seret, ya pertama, 2, seret, 2, 3 kali, seret, 3. Sudah laki-laki. Kalau perempuan 5. Sebenarnya 5 ini riwayatnya dhaif. Tapi ulama mengatakan 5 untuk perempuan 5. Ya mungkin Allah alam hikmahnya agar tidak membentuk. Dia tidak membentuk. Oleh karena itu disarankan sekali untuk kafan ini harus yang agak tebal, jangan transparan banget. Jangan transparan sehingga perempuan membutuhkan berapa kali? 5 helai kain. 1, 2, sudah keempat, ya kan? Tutup lagi 1, 5, sudah sempurna 5. Sudah selesai 5, baru diikat, ya kan? Kepalanya, ya dimulai dari kepala misalkan, dari kepala diikat, kemudian tengah diikat, kemudian di belakang. Sudah selesai perkapanan. Ya, mudah sekali. Untuk perempuan biasanya itu ada seperti kudung. Di tangan kudung biasanya ibu-ibu ya, pakai kudung itu dimasukkan lubang untuk memasukkan kepalanya, ya, dimasukkan kepalanya. Hadis Zainab tadi itu yang dimandikan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, itu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih kain, ya kain dari jasadnya sebelum kafan. Dikasih kain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ini adalah sarung yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tabarrukan, ya tabarruk. Mencari berkahnya apa kainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi catat baik-baik. Ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku untuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlaku untuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditutup langsung dari kulitnya Zainab radhiyallahu anha, dikasih sama Rasulullah SAW apa itu? Sarung dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu baru ditutup dengan kafan. Ya, tapi ini adalah khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlaku untuk pemberian ustaz, kiai atau yang lainnya, mungkin tidak berlaku sama sekali. Ini khusus untuk Rasulullah SAW. Ya kan? Kenapa demikian kok khusus? Iya, karena nanti kalau itu dibuka pintu adalah pintu kesyirikan. Ya, pintu apa? Kesyirikan. Jadi ulama menjelaskan bahwa ini adalah khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bisa dipaham Bapak Ibu ya? Kalau sudah selesai, apa tinggal apa yang ketiga? Mensolatinya, ya. Mensolatinya, ya. Mensolatinya. Sholatnya sebelum tata cara sholat
bahwasannya untuk mensolati jenazah itu pahalanya besar sekali, sangat besar sekali pahalanya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyaksikan jenazah kemudian dia mensolatinya walau qirat, dan barang siapa yang menghadirinya, mensolatinya sampai dia menguburkannya walau qiratani, dia akan mendapatkan 2 qirat. Wa ma qiratani ya Rasulullah, apa itu 2 qirat? Asghar mithl jabalain, mithl jabal Uhud. Di antara 2 qirat itu yang paling kecil ada seperti gunung Uhud. Gunung Uhud di mana Bapak? Bapak Ibu? Di Madinah, ya kan? Bukan di Lamongan. Gunung Uhud adalah di Madinah. Ya. Itu pahalanya orang yang mensolatinya. Mensolatinya apalagi sampai menguburkannya. Falahu qiratani, mendapatkan 2 qirat. Ya. Dan 1 qirat itu seperti gunung. Seperti asgharuhuma, yang paling kecil dari 2 gunung itu seperti gunung Uhud. Ini pahala Bapak Ibu. Ya kan? Pahala yang sering kita lewatkan. Pahala yang sering kita lewatkan, padahal nanti sangat membutuhkan kita pahala itu. Yang tidak ada manfaatnya, harta, benda, anak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang di saat itu tidak ada manfaatnya, harta, benda, anak keturunan tidak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih, dengan amal yang soleh. Yaitu di antara amal soleh itu, yaitu mensolati jenazah. Yang kadang-kadang orang ya kan tidak mensolatinya, nunggu di masjid, di luar masjid. Padahal dia memungkinkan untuk sholat, tidak ngerti. Coba dia ngerti, ngambil air wudhu mensolati jenazah itu. Karena apa? Jahil, tidak ngerti. Kalau ngerti berlomba-lomba mereka. Pahalanya besar ya. Wallahi seandainya kita mengerti pahalanya besar itu, tidak bakalan terlambat kita. Tidak bakalan terlambat. Ya. Maka kesempatan macam itu jangan sampai dilewatkan. Ya. Betapa banyak, berapa kororit yang sudah kita lewatkan. Ya kan? Berapa besarnya pahala itu. Ya. Ketika sholat tentunya ada takbir 4 kali takbir, tata cara sholat jenazah. Ya, sudah selesai Mas Sony. Sampai di sini bisa ditanya sebelum masuk ke tentang tata cara salat jenazah. Ya, itu Ya. Oh iya Ibu, silakan Ibu. Apa itu? Oh ya, maaf, terima kasih Ibu. Maaf. Iya, jenazahnya gini, maaf. Ini contoh Mas. Ya. Maaf, terima kasih Ibu. Terima kasih sekali. Ya gini. Oh maaf, ini gini. Jadi tangan kiri di apa itu di bawah, kemudian tangan kanan. Ya, betul. Diingatkan sama Ibu. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Ya. Bagus, terima kasih Bu. Ya. Pakai Alas, cukup? kapas Ustaz. Ada yang pakai kapas di telinga. Kenapa pakai kapas? Nggak tahu Ustaz. Kapas dikasih itu kayaknya, iya. Boleh kalau misalkan, ya kan misalkan kalau keluar sesuatu, misalkan bola darah dari sini, boleh dikasih apa itu kapas untuk biar tidak keluar darah itu. Mungkin ada orang kecelakaan apa itu, boleh dikasih kita kapas. Ya, saya ingat bapak saya sendiri waktu kecelakaan itu rahimahullah 14 tahun yang lalu itu keluar darah dikasih kapas rahimahullah taala rahmatan wa wasi'atan. Boleh Pak? Jadi boleh. tidak ada keperintah biasanya setiap lubang dikasih kapas Ustaz. Dikubur. Tidak. Ya ini mungkin cuma dikasih aja. Tidak, ya ini takutnya mungkin takut keluar dari kotor boleh. Misalkan apa ya namanya tindakan preventif ya, biar tidak keluar anunya boleh. Tapi tidak langsung masuk di itu ya, cukup di bagian antara jadi sebelum dubur gitu. Nah, wallahu a'lam. Di mata tidak ada. Tidak ada. Cukup ya? Sudah Mas Sony, terima kasih ya. Jazakumullah khairan. Ini pemberani, botol ini, pahlawan ini. Pahlawan. Insya Allah. Berapa tahun berikutnya beliau insya Allah yang akan memberikan materi. Insya Allah. Ya, Mas Sony ya. Jazakumullah khairan. Nanti bonusnya nanti. Baik, sekarang tata cara sholat jenazah. Ya, tata cara sholat jenazah. Berapa? Ya Pak.
Saya pernah dengan Nah, orang yang meninggal, orang yang meninggal tadi nah, itu 3 hari sholat, tidak? 3 hari sholat, Iya. tidak pernah sholat, tidak pernah Iya. sholat. Nah. Apakah terus ada saya dengar orang tidak pernah sholat tidak patut disolati? Apa benar itu? Orang yang tidak sholat itu kafir. Orang yang tidak sholat itu kafir. Yang tidak pernah sholat kafir, dia Islam. Tapi bukan Sholat. dari sholat, ya. Sholat enggak. Iya. Bolong-bolong. Satu urusan Iya. dia meninggal. Tapi saya pernah dengar orang itu bukan ahli sholat, Iya. tidak pantas disolati kalau mati. Apa benar? Kita husnudzon saja, ya kan? Kita husnudzon, ya kan? Dan itu dosanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, simanya dengan Allah taala. Kita kewajiban sebagai, ya kan, sebagai kaum muslimin, hak kita, ya kan, terhadap saudara kita muslim adalah diantaranya kalau ada yang meninggal, diantaranya mengurus jenazah itu, mensalatinya, mengantarkan si jenazah itu, ya kan, diantaranya. Kalau seseorang berkeyakinan itu gak sholat, kata sholati, nggak apa-apa, itu hak Anda, terserah. Memang ada terjadi, ada seorang, yakni dia ahli bid'ah, dan jelas-jelas bid'ahnya. Salah satu syekh tidak mau mensolatinya. Tidak saya sebutkan syekhnya, tapi ini kejadian fakta, tidak mau mensolatinya. Terserah itu, yakni hak beliau untuk tidak mensolatinya. Tapi kan ada yang saudaranya yang lain mensolatinya, kan tidak wajib. Laisa fardu ainin, fardu kifayah. Boleh hal itu. Anda tidak meyakini hal semacam itu, tidak mensolatinya, terserah. No problem, ya kan? Nggak ada masalah, ya kan? Tapi secara, yakni kalau misalkan orang itu kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak sholat, sudah itu antara dia sama Allah Taala. Kita kewajiban untuk melaksanakan hak saudara kita yang sudah meninggal itu, mensalatinya di antara atau mengantarkannya, ya kan? Mengantarkan si jenazah tersebut. Demikian, wallahu a'lam. Tapi kalau orang tidak sholat sama sekali, ulama mengatakan kafir. Bukan sembarangan sholat ini. Ya kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalat. Faman tarakaha faqad kafar." Perbedaan antara kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan, faqad kafara. Siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang Bapak Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan sholat, kafir orang itu. Sholat itu paling berat, ya kan? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Salat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Berat salat itu. Ya kan? Oleh karena itu, rukun yang paling besar setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat apa? Salat. Rasulullah SAW meninggal, as-salat, as-salat. Salat jagoan, jagaan salat, salat jagaan. Tidak yang lainnya Bapak Ibu. Salat. Hati-hati. Oh Allah Ta'ala menghafidu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah semua salat itu. Dan salat yang wusta, salat wusta yang ini salatul asri. Salatul asri, salat asar. Jadi harus dijaga salat 5 waktu ini. Ya kan? Oh, asar, maghrib, isya dan subuh. Tidak wajib, tidak gugur kewajiban kapanpun dan dimanapun salat 5 waktu ini. Ya kan, kecuali perempuan yang berhalangan haid atau nifas. Ya kan, tapi laki tidak ada. Sakit tidak bisa, yakni tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring. Ya kan, harus wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kamu kematian. Al-yaqin yakni al-maut, al-ajal. Kalau sudah maut, sudah mati, tidak sholat Pak, disolati. Tidak sholat tapi disolati. Jadi khususnya, ya kan, hanya orang-orang yang sering meninggalkan sholat ini hati-hati, ya kan. Dan insya Allah di sini tidak ada, insya Allah di sini tidak ada. Di luar sini yang banyak. Di sini ada, insya Allah. Di luar sana yang banyak meninggalkan sholat. Kadang-kadang sibuk dengan urusannya, urusan duniawan, ya kan, urusan dunianya, meninggalkan sholat. Ya. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu, sholat subuh dan sholat isya. 2 sholat ini berat bagi orang munafik. Kata Nabi SAW, "Atqalus salati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul isya'i." Sholat yang paling berat bagi orang munafik yaitu sholat subuh dengan sholat isya. Karena dua-duanya ini dilakukan di waktu yang gelap. Ya kan, tidak ada yang tahu. Ya kan? Isya
Sudah orang, ya kan, malam gelap, tidak tahu, ya, tidak kelihatan, tidak sholat. Subuh juga demikian, subuh, ya. Padahal sholat subuh ini barometer orang baik tidaknya lo lihat sholat subuhnya. Bagi bapak-bapak, laki-laki wajib sholat 5 waktu di masjid. Wajib, ya kan? Kalau bapak bisa memahami hal ini dan mempraktekannya, berarti bapak ada manfaatnya hadir di malam ini. Ini saja sudah faedah besar. Jadi bagi laki-laki, sholat 5 waktu ini wajib berjamaah di masjid. Dengan kaum muslimin, tidak boleh berjamaah dengan istrinya, dengan anak, tidak boleh. Lelaki di masjid. Kalau perempuan, lebih afdalnya memang di rumah. Ya, tapi tidak dilarang ke masjid. Ya, ini penting sekali, masalah sholat ini. Jangan sembrono masalah sholat. Ya, jangan sembrono. Bapak, ya kita sebagai kepala keluarga, wajib untuk memerintahkan anak kita untuk berangkat ke masjid. Yang sudah tamyiz, yang sudah balik, berangkat, harus berangkat. Kalau tidak, kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu juga demikian mengingatkan putra-putranya, suruh berangkat ke masjid. Ya kan? Sudah balik harus berangkat. Ya. Harus menyuruh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bapak dan ibu harus tolong menolong dalam perbuatan baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah Anda dalam perbuatan baik dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan al-itsmi wal 'udwan, dosa dan pelanggaran. Ya. Ini penting. Ya. Cukup ya masalah salat Bapak ya. Cukup ya. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu mungkin silakan. Ya. Perempuan boleh tak salat jenazah? Ya boleh, ya kan, boleh. Boleh. Ya. Tapi tidak disarankan. Ya, dalam artian boleh. Tapi tidak dianjurkan. Boleh. Silakan. Nah, ini kan fardu kifayah, tidak wajib. Ya. Baik. Mumpung ingat ini, bagi perempuan ya tidak boleh mengantarkan jenazah. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah wa iyyahu mengharamkan perempuan untuk mengantar jenazah, tidak boleh. Perempuan tidak boleh. Ya. Ya. Baik, sekarang tata cara sholat jenazah. Berapa takbir sholat jenazah? Takbir atau 4 takbir. Ya kan? Takbir pertama Allahu Akbar, ya. Membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Ya. Baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua, ya. Takbir yang kedua, Allahu Akbar. Di sini ada khilaf juga ini. Apakah mengangkat tangan? Ya, kalau takbir yang kedua, ketiga dan keempat, ada yang mengatakan, ya, saya yakini adalah tidak mengangkat tangannya. Ya, karena memang dari kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya takbiratul ihram, itu takbir yang pertama mengangkat tangan. Tsumma la ya'ud, kemudian beliau tidak mengulangi. Beliau tidak mengangkat takbir yang kedua dan ketiga dan yang keempat. Jadi itu yang saya yakini dan saya amalkan. Namun ada pendapat yang lainnya bahwasanya setiap takbir mengangkat 2 tangannya. Boleh. Ya, itu boleh. Ya kan, pendapat ulama semacam itu. Boleh. Allahu Akbar membaca apa? Al-Fatihah. Allahu Akbar membaca salawat pada Rasulullah SAW. Salat Ibrahimiyah yang paling bagus adalah salawat Ibrahimiyah yang dibaca kita dalam salat Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya kan? Kemudian takbir yang ketiga mendoakan si mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Ya kan? Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha dan seterusnya. Ya kan? Ada lengkap disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya bacakan saja bacaan dari ketika sholat jenazah tersebut. Tadi disebutkan apa? Doanya semacam ini, Bapak Ibu, ya. Saya bacakan aja biar tidak keliru. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu
واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا من خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وعده من عذاب القبر وعذاب النار. Ya, boleh semacam itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Hadisnya riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ya, atau mendoa ya dengan doa yang lainnya untuk si mayit. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya kan, misalkan. Kalau perempuan, Allahumma firlahu warhamha wa'afi wa'fu anha. Takbir yang keempat, Allahu Akbar, tidak membaca apa-apa, berhenti sejenak, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Berapa qiraat? 1 qiraat, ya kan? Kalau mengantarkan sampai jenazah dikuburkan 2 qiraat, ya. Sudah semacam itu dikuburkan. Nah, tatkala menguburkan si jenazah, ya kan? Misalkan ini adalah kiblat, ya kan? Kiblat. Atau misalkan ini kiblatnya, ya kan? Kiblatnya ke sana, misalkan kiblatnya ke sana. Kepala itu di sini, menerimanya dari sini, arah sini. Seret, diterima. Misalkan sudah ada 1, 2, 3 orang misalkan. Menerima dari sini, arah sini. Seret. Ditampang, terima langsung gini. Iya gini, seret, langsung kepala kiblat ke sana. Menghadap kiblat. Hah? Biar gampang biar gampang di sana, misalkan, ya kan? Udah, jadi menerimanya jenazah ini, seret. Ada doanya, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah ala millati Rasulillah atau Bismillah ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ini dan itu boleh. Bismillah ala millati Rasulillah atau Bismillah ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seret, langsung kepalanya di sini dihadapkan ke sana, ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat. Ya. Alas miring gini jadi. Sebagaimana orang tidur bagaimana? Tidur kan sebelah kanan. Ya kan? Kan tidur itu seperti orang mati. Tapi bangkit lagi. Orang jenazah juga semacam itu. Ya. Semacam itu diarahkan ke sebelah kanan, ya. Sebelah kanan. Kemudian dibuka. Ikatnya tadi dibuka. Tidak pakai diadani. Tidak pakai diadani. Sudah cukup? Ya. Tidak pakai diadani. Adzan itu untuk sholat, bukan untuk si mayit. Ya kan? Tidak perlu diadani. Saya tatkala menguburkan ayah saya sendiri, rahimahullah ta'ala, sudah saya buka, kemudian boleh dikasih misalkan, apa itu? Kubur tanah, ya kan? Atau bantalan itu taruh, dibuka, ya kan? Sudah. Ikatnya tadi itu loh. Ya. Tidak pakai diadani. Iya, ikatannya saja. Atau bagian kepalanya. Terus ditutup lagi gitu loh, Pak. Ya, sudah selesai, dikasih apa namanya? Kayu. Ya. Kayu ada bilangan tertentu, Ustaz. Harus gak ganjil. Hah? Ya pokoknya nutupi lah. Bilangannya berapa? 10, 12 misalkan, sudah. Ditutupi sudah. Selesai. Ya kan? Ditumpuk sudah selesai. Ya. Kemudian dikasih maesan sebagai tanda saja. Tidak boleh bangun, tidak boleh. Tidak boleh dibangun, tidak boleh disemen, tidak boleh dikapur, tidak boleh. Tidak boleh ada tulisannya fulan meninggal pada tahun ini, tidak boleh. Tidak ada itu. Antum lihat di Baqi, ya di Baqi itu ribuan para sahabat dikuburkan di Baqi di Madinah. Tak ada seorang pun yang ditulisi namanya. Utsman bin Affan tidak ada. Aisyah radhiyallahu ta'ala tidak ada. Jadi bid'ah itu. Diada-adakan, tidak boleh. Ya, tidak boleh ditulisi. Ya kan? Tidak boleh ditulisi, tidak ada tulisan. Ya, tidak boleh dibangun. Ya, tidak boleh ditinggikan, tidak boleh. Tinggikan, tidak boleh diperes juga tidak boleh. Ya kan? Diperes-peres sama dengan ini tidak boleh. Ditinggikan sebagai tanda bahwasanya ada jenazah biar tidak dihinakan atau diinjak-injak sama orang lain dan tidak lebih dari sejengkal, Bapak Ibu. Tidak boleh dari sejengkal. Sehingga tidak boleh dibangun, tidak boleh itu. Haram hukumnya. Ya. Sudah selesai, doakan. Ya kan?
doakan, ya kan? Nabi SAW tatkala menguburkan jenazahnya, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Ya kan? Mintakanlah ampunan untuk saudaramu ini. Was'alu lahu at-tathbit, dan mintakan agar ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu al-an yus'al. Karena saat ini dia akan ditanya oleh Munkar wa Nakir. Ada 3 pertanyaan, semua orang dipertanyakan ini. Man rabbuka? Wa man nabiyyuka? Wa ma dinuka? Ya kan? Man nabiyyuka? Ya. Siapa nabimu? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyyuka? Ya kan? Siapa nabimu? Wa ma dinuka? Dan apa agamamu? Muslim akan menjawabnya, Rabbi Allah. Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa Muhammadun Nabi, Muhammad adalah nabiku. Wal Islam dini. Orang muslim akan mukmin bisa menjawabnya. Orang kafir, orang munafik tidak bisa. Ya kan, akan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala, dicepit sama buminya sampai ininya ya pecah semuanya. Dicepit sama bumi. Ya kan? Jadi nanti ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Ya kan, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Ya, oleh karena itu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berlindung dari siksa kubur. Ya kan, Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kapan dibaca ini? Sebelum salam, tahiyat sebelum salam itu dibaca. Ya kan, berlindung dari 4 hal tadi itu. Ya Allah, aku berlindung pada Allah dari dari siksa kubur. Ya kan, dari adab jahannam, dari fitnah kehidupan, ya kan, dan fitnah al-masih dajjal. Ya. Tidak ditanya berapa hartamu, berapa anakmu, tidak ditanya semacam itu. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Ya, pertanyaan semuanya akan ditanya 3 hal ini. Ya, 3 pertanyaan. Yang menjawab salat Anda, yang menjawab birrul walidain Anda, yang menjawab adalah sedekah Anda, yang menjawab adalah puasa Anda, ya, yang menjawab adalah perbuatan amal soleh Anda, umrah Anda, haji Anda, yang menjawabnya. Ya, wallahu taala a'lam wa ahkam. Cukup. Wallahu taala a'lam. Betul. Kalau membawa jenazah itu yang didahulukan keterangan kepada yang membawa jenazah ke kuburan. Iya, saya tanya kepada antum. Antum berjalan maju apa mundur? Saya tanya, sampai kalau berjalan maju apa mundur? Maju, berarti kepalanya dulu, ya kan? Dan ketika jazakallahu khairan pertanyaan ini, ya kan? Kepala dulu di atas, di muka. Ketika mengangkat jenazah itu tidak ada zikir-zikir yang khusus, tidak ada. Ya, tidak ada. Diam, mengingat kematian. Kita bakal semacam orang yang kita tumpuin, yang kita yang kita bawa ini. Ya, mengingat mati. Gak boleh dengan misalkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada. Tidak boleh. Mulai detiknya harus dirubah Bapak Ibu ya. Ya kan? Bapak-bapak harus dirubah itu. Harus dirubah. Tidak ada. Diam. Ya kan? Diam. Tidak boleh. Berzikir. Mengingat kematian. Ya kan? Kita fungsinya untuk mengingat apa itu, mengantarkan jenazah itu diantaranya mengingat kematian. Kita juga bakal semacam itu. Hanya saja beliau itu mendahului kita. Kita juga pasti semacam itu. Pasti itu. Cepat maupun lambat. Mengingat kematian. Itu. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Dan tadi sudah sampaikan, ibu-ibu tidak boleh ziarah kubur, tidak boleh. Haram hukumnya sebagaimana fatwanya Syekh bin Baz rahimanallah wa iyyah. La'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Wallahu ta'ala a'lam. Tanya Saya pikir, Ustaz. Saya dulu ya. Doanya setelah dikuburkan itu apa Ustaz? Terus yang kedua, umpama waktu sholat jenazah cuma doa. Nah, yang pertama tadi apa Ustaz? Apa? Doa setelah dikubur. Iya. Apa ada doa khusus Ustaz? Untuk si mayit, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, ya kan? Itu yang penting untuk bermanfaat untuk si mayit tadi itu doa.
maghfirah, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu yang penting, tidak bukan mengirim Al-Fatihah atau apa, tidak, ya kan? Tapi mendoakan si mayit itu. Ya kan? Wallahu taala. Cukup mendoakan, tidak membacakan itu ya, Ustaz. Tidak membacakan marrobuka itu tidak. Oh, tidak perlu itu. Itu yang nanti itu yang bertanya semacam itu mungkarun wa nakir, bukan kita. Bukan kita, mungkarun wa nakir yang menanyakan hal itu pada si mayit. Demikian. Wallahu taala a'lam. Terus doa sholat Ustaz, kalau cuma hafal Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, lanjutannya enggak hafal Ustaz. Kelas. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu Anda. Ya kan? Yang penting itu doa untuk si mayit. Ya kan? Nah, wallahu taala a'lam wa ahkam. Baik. Mungkin yang lainnya sebelum kami tutup mungkin. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Keranda di sini biasanya itu sebenarnya gimana jenazahnya? Keranda itu ditutup atau jenazahnya terbuka waktu ke makam? Iya, sebenarnya yang sahih itu adalah terbuka. Tidak ada tulisan la ilaha illallah atau apa, itu tidak ada. Tulisan atau tutupan tidak ditutup. Semestinya itu yang benar itu semacam itu. Terbuka. Biar apa? Ya kan? Biar orang mengambil pelajaran juga. Ya Allah, kita bakalan koyok ngono. Ya kan? Bakalan koyok ngono. Siapapun kita bakalan koyok ngono. Ya, seperti itulah kita nanti bakalan. Ya. Itu jadi yang benar itu tidak ditutup. Tidak ditutup. Antum tahu enggak kalau ini misalkan orang pembesar saja ya di Saudi Arabia itu dikubur ya semacam itu toh. Kelihatan jenazah, kafannya kelihatan itu. Padahal raja yang meninggal. Kayak ngono. Raja, apalagi kita. Ya. Jadi maksudnya, jadi lebih bisa mengambil pelajaran kita semacam itu nanti. Ya. Semacam itu kita. Dan itu yang betul itu. Nggak pakai ditutup-tutupi. Ya, sudah di kafannya sudah diusung segera untuk dimasukkan kepada tempat terakhirnya di kuburannya. Ya kan? Wallahu a'lam. Ada lagi Pak, untuk jenazah ini anjuran yang sunnah. Kita kajian melihat jenazah itu datang langsung atau melihat jenazahnya atau gimana? Ya boleh melihat, boleh. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat Utsman bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dilihat sama Rasulullah dan dicium keningnya, dibuka dicium sama Rasulullah SAW keningnya. Ya, itu salah satu apa itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Utsman bin Mas'ud radhiyallahu anhu dilihat sama Rasulullah kemudian dicium keningnya. Demikian. Wallahu a'lam. Baik. Tentunya yang mencium ini bukan lawan jenis ya. Ya. Rasulullah mencium Utsman bin Mas'ud, ya kan? Laki dengan laki. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara. Semoga kenapa, Pak? Nggak perlu. Yang baik adalah mengantarkannya dengan berjalan, ya kan? Kalau kecuali, ini biar agak ada orang yang memberikan kesempatan untuk mau menggotongnya, ya kan? Walaupun boleh dengan kendaraan, boleh dalam kondisi tertentu, misalkan, ya kan, orangnya sedikit, misalkan, atau tempatnya jauh, misalkan boleh pakai kendaraan, ambulan misalkan boleh. Afdal, diusung, ya kan? Demikian. Tadi sudah dijelaskan tanpa tidak ada zikir-zikir tertentu. Diam, mengingat kematian, ya kan? Mengingat kematian, kita juga bakal semacam apa yang sudah kita siapkan. Ya, apa yang sudah kita siapkan, Bapak Ibu, untuk kematian itu. Tidak ada lain kecuali iman dan amal soleh, tidak ada yang lainnya. Harta benda bakal kita tinggalkan, anak kita tinggalkan, istri ditinggalkan, ya kan? Suaminya juga akan ditinggalkan. Ya. Yang dibawa cuma iman dan amal soleh. Iman dan amal
soleh. Maka harus kita persiapkan. Kapan? Sekarang. Sekarang. Tidak bagai nunggu besok. Sekarang. Al-amal, al-amal. Sekarang waktunya untuk beramal. Ya kan? Tidak ada hisab. Al-hisab yaumul hisab. Perhitungan nanti ya, di perhitungan nanti ya, di yaumul kiamat. Tapi sekarang amal perbuatan. Ayo kita mempersiapkan hal itu. Harus disiapkan mulai sekarang. Kalau tidak, bawa apa nanti? Bawa apa? Apa yang kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya harus, kalau boleh saya sarankan, harus ada amalan yang bisa kita andalkan. Boleh sholat, tahajud, puasa, sunnah misalkan, atau tilawatul Quran. Jangan lupa dengan tilawatul Quran. Ya, kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan mendatang sebagai pembawa syafaat bagi pembacanya. Baca Al-Quran, jangan sampai lewat satu hari tanpa membaca Al-Quran. Wallahi, pesan saya ini. Pesan saya, jangan sampai lewat satu hari kecuali Anda membaca Al-Quran. Semampu Anda, ya kan? 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, tapi rutin. Setengah juz atau lebih, terserah. Tapi rutin. Wa in qalla, kata Nabi SAW, ditanya apa itu amal yang paling afdal? Adwamuha wa in qalla. Yang paling langgeng Bapak Ibu, walaupun sedikit. Walaupun sedikit itu yang lebih dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saran saya, ya, wasiat saya yaitu baca Al-Quran setiap hari. Setiap hari. Bagi ibu-ibu juga semacam itu. Walaupun berhalangan kan bisa pakai HP. Pakai HP ngaji, ya kan? Boleh, boleh. Ya kan? Kan ini bukan mushaf ini. Ya kan? Dan Al-Quran adalah dzikir, sebaik-baik dzikir. Sebaik-baik dzikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram, tenang, ayem. Baca Al-Quran. Oh, berarti itu tidak ada yang lain. Ya, sumpek-sumpek hilang bapak-bapak, ibu-ibu. Dengan ngaji hilang sumpek-sumpek itu. Ya kan? Demikian. Semoga bisa dipraktekkan. Semoga bisa dipraktekkan. Jangan sampai dengarkan gini, keluarnya sini. Naudzubillah. Tidak ada manfaatnya berarti itu. Harus dipraktekkan. Bukan sekedar teori. Bukan sekedar teori, harus dipraktekkan. Karena ini manfaatnya kajian semacam itu. Apa sih manfaatnya ilmu? Apa tujuannya? Lil amal, untuk diamalkan. Bukan sekedar pengetahuan. Ya. Silakan Bapak, maaf. Terakhir ini Pak ya. Terakhir, silakan Pak. Ada yang pang-pangnya itu. Apa? Oh iya, memang fahannituhu. Karena Nabi SAW mengatakan fahannituhu. Beri wangi-wangian, boleh. Mayat itu kan makan lubangnya. Kenapa kok di bawahnya kok bukan jenazahnya? Ya. Kenapa kok bawahnya kok bukan jenazahnya? Mayatnya semestinya dikatakan dalam hadis hadituhu, kasih wangi-wangian itu jenazahnya. Bukan di bawahnya, bukan. Jenazahnya dikasih wangi-wangian. Kecuali kalau orang itu adalah kondisi ihram, baik itu ihram umrah maupun ihram haji, tidak boleh pakai wangi-wangian, ya kan? Oleh karena itu dalam hadis tadi itu disebutkan bahwasanya ada orang yang yang haji kemudian jatuh diinjek sama ontanya sampai mati. Kata Nabi SAW, fahannitu faghsiluhu, mandikan dia. Tapi wala tuhannitu, jangan dikasih wangi-wangian. Karena orang yang ihram, baik itu ihram haji maupun ihram umroh, meninggal, ya kan? Sebagaimana dia kondisi ihram tidak boleh pakai wangian, ketika meninggal juga tidak boleh wangi-wangian juga. Itu. Tidak boleh pakai wangi-wangian juga. Dan dikafani pakai baju ihramnya. Ya, pakai baju ihram, bukan pakai kafan ini, pakai baju ihramnya. Ya. Karena dia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dia mulabbiyan. Dia akan mengucap talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Si jenazah itu dibangkitkan dari kuburannya mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Dan ini pasti terjadi. Rasulullah SAW mengabari kepada kita dan harus kita imani hal itu. Karena Rasulullah SAW yang bilang. Hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Wallahu taala alam wa ahkam. Cukup Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya biasa. Cukup ya? Sudah terakhir kata antum tadi. Oh iya, betul. Karena juga saya harus pulang ke Surabaya, Bapak Ibu.
Ya. Baik, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal saleh. Semoga pertemuan ini membuahkan manfaat yang besar. Harapan saya setiap kampung atau RT itu ada timnya, khususnya ibu-ibu, ya kan, ngurusi ibu-ibu, ya kan. Bapak-bapak juga mengurusi yang ngurus atau jenazah perempuan, mengurusi perempuan, jenazah laki-laki yang ngurusi adalah lelaki juga. Demikian, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal saleh wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.